وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, melanjutkan bahasan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Pada pembahasan kita menjelang Ramadan, kita telah mengenengahkan masih di dalam kitab At-Taharah, yaitu kitab berkaitan dengan bersuci, tepatnya dalam bab al-miyah, bab berkaitan dengan air yang akan kita gunakan di dalam taharah atau bersuci tersebut. Dan kita telah sampai pada penjelasan terkait dengan air yang digunakan ketika kita bersuci, jika hal itu berbaur dengan air yang digunakan oleh seseorang dalam mandi junub atau mandi janabah. Kita telah sampai pada pembahasan ini berdasarkan hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan naha an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul awir rajul bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an, di mana di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi melarang an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul awir rajul bi fadlil mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang, yaitu seorang wanita mandi dari bekas seorang laki-laki mandi. Awir rajulu bi fadlil mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari sisa seorang laki-laki mandi. Begitu juga sebaliknya, Nabi melarang seorang laki-laki mandi dengan sisa air mandi yang digunakan oleh seorang wanita sebelumnya. Wal yaghtarifa jami'an. Lalu kemudian disebutkan di dalam hadis ini, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih,
dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yaghtarifa jami'an, hendaklah masing-masing itu mengambil porsinya sendiri dengan gayung atau embernya masing-masing. Jangan mandi dari air yang tertampung dalam sebuah ember lalu kemudian digunakan oleh seorang wanita setengah ember sisa, lalu mandi laki-laki, ini tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, yaitu ketika seorang laki-laki mandi dari air yang ditampung satu ember, kemudian dia mandi, lalu kemudian sisa daripada airnya itu dilarang oleh Nabi SAW digunakan oleh seorang wanita. Wal yaghtarifa jami'an, hendaknya masing-masing mengambil porsinya dengan bagian atau ember masing-masing, gayung masing-masing. Inilah yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Namun ikhwatul iman, kalau kita melihat kepada pembahasan dan penjelasan hadis yang lain yang telah menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub, yaitu hadis berkaitan tentang mandi junub, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah seseorang mandi ketika dia junub dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir, yaitu larangannya ini telah kita jelaskan ketika dia menceburkan dirinya ke dalam air yang tergenang tersebut. Maka ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah seseorang buang air terkencing di dalam air yang tidak mengalir, yaitu air yang tetap la yajri, yang tidak mengalir. Lalu kemudian dia menggunakan air itu untuk mandi. Kenapa? Karena ini sudah bercampur dengan najis. Sudah bercampur dengan najis dan dia bukanlah air yang mengalir dengan takaran ukuran yang telah kita jelaskan berdasarkan riwayat dan hadis sebelumnya dengan apa yang dibatasi oleh para ulama dengan istilah qullatain atau dua qullah. Nah, kaitan ikhwatal iman, hadis-hadis berkaitan dengan air yang digunakan untuk bersuci ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada hadis di riwayat Imam Bukhari air yang tergenang, yang tidak mengalir. Lalu kemudian seseorang dilarang oleh Nabi untuk mencelupkan dirinya ke dalam air yang tergenang tersebut dalam keadaan junub. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kesucian dari air yang akan digunakan tersebut. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi melarang ada air yang tergenang, lalu kita buang air, kita terkencing di air tersebut, lalu kemudian kita gunakan untuk mandi. Terlepas apakah itu mandi junub ataupun mandi yang lain, ini terlarang. Kenapa? Karena airnya sudah bercampur dengan najis. Nah, kemudian ikhwatal iman, di bawah pembahasan ini datanglah riwayat yang tadi kita bacakan, ya, sebagai batas pembahasan kita sebelumnya dari apa yang dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melarang seorang laki-laki mandi dari sisa air bekas mandi seorang wanita. Sebagaimana sebaliknya, seorang wanita pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dari sisa air yang bekas digunakan oleh seorang laki-laki. Nah, kalau seandainya mereka akan bergantian, wal yaghtarifa jami'an, ambil porsinya. Kalau memang cukup setengah ember, ambil setengah ember. Jangan biarkan di satu ember kemudian dia mandi, sisanya dia
tinggalkan kemudian mandi. Ini berkaitan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kalau memang airnya itu tidak mengalir. Akan berbeda kondisinya seperti yang terjadi di sebagian besar rumah kita, air bak. Yang kemudian air itu ditambah dengan air yang lain, ini tidak termasuk kepada larangan. Ini kaitannya apabila air itu tidak bertambah dan dia tidak mengalir. Ini susunan yang diletakkan oleh Imam penulis di dalam kitabnya ini. Walaupun juga ada sebagian para ulama ikhwatul iman mengatakan bahwasanya larangan di sini, larangan di dalam riwayat untuk tidak mandi dari sisa, seorang laki-laki mandi dari sisa air bekas mandi seorang wanita. Begitu juga sebaliknya, sebagian para ulama ada juga yang mengatakan bahwasanya larangan di sini yaitu karahiyatut tanzih. Tidak sampai kepada larangan yang hukumnya haram, tapi hanyalah sebatas makruh. Beberapa uraian dan penjabaran para ulama di dalam masalah ini. Inilah ikhwatul iman untuk kembali menyegarkan ingatan kita pada pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas dan kita kupas dari Kitabut Thaharah, yaitu tepatnya di bab al-miyah ini. Pada kesempatan ini kita akan lanjut membaca riwayat berikutnya, yaitu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air sisa mandinya Maimunah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bagaimana dengan hadis sebelumnya? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki mandi dengan air bekas mandinya seorang wanita, yaitu air yang tadi kita katakan terkait dengan hadis sebelumnya, yaitu air yang daim, yang tidak mengalir. Nah sekarang kondisinya dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini. Maka ikhwatul iman, seolah-olah hadis ini dengan hadis sebelumnya bertentangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sendiri apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, kembali ingin kita ingatkan bahwasanya ketika kita melihat dalil di dalam agama kita, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ayat dengan ayat Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan. Ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang bertentangan. Hadis yang sahih dengan hadis yang sahih itu tidak ada bertentangan. Makanya kalau ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka mestinya salah satu dari hadis itu tidak sahih. Karena kalau kedua-dua hadis itu sahih, maka hadis itu tidak akan pernah bertentangan. Kalau kita melihat seolah-olah terdapat pertentangan, sementara kedua riwayatnya
riwayat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Lalu datang hadis di mana menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayat Abi Dawud dan Nasai mengatakan terlarang, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian datang riwayat Imam Muslim yang juga sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari bekas air Maimunah. Maka kita melihat dari dua riwayat ini, yang secara kaidahnya kita katakan tidak akan bertentangan antara satu hadis yang sahih dengan hadis yang sahih lainnya. Tetapi kalau kita menemukan dua hadis yang sahih, terlihat oleh kita seolah-olah ada pertentangan, maka disinilah ikhwatal iman yang perlu kita lihat bagaimana uraian para ulama, sehingga apa yang kita lihat dan pandang itu bertentangan sebenarnya tidak bertentangan. Ini masih kita ikhwatal iman mengulangi apa yang sudah kita kupas sebelumnya. Kalau antum masih ingat, saya contohkan terkait dengan masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam riwayat yang sahih, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sekali-kali kalian minum berdiri. Riwayatnya sahih. Lalu ada riwayat yang lain yang juga sahih yang menjelaskan dan mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika beliau sa'i antara Safa dan Marwa, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepi dan Nabi mengambil air Zam-Zam dan Nabi minum Zam-Zam itu sambil berdiri. Nah, apakah ini tidak terlihat bertentangan antara apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sendiri kemudian melanggar apa yang beliau larang, sehingga kita memandangnya bertentangan, hampir sama dengan apa yang ada di hadapan kita. Nah, inilah ikhwatul iman, di mana para ulama setelah melihat ada dua riwayat, dua hadis, dan kedua-dua riwayatnya sahih, maka disinilah para ulama ahli hadis melakukan apa yang disebut dan dinamakan dengan al-jama'. Bukan justru kita menentangkan antara satu riwayat ini dengan riwayat ini lalu kita benturkan, tidak. Tapi metode yang dijalankan oleh para ulama dalam metode ilmiah adalah al-jam'u, yaitu menggabungkan dua riwayat ini. Sehingga apabila kita melihat dengan kasat mata, kita menganggap ini bertentangan, ini berbenturan, tapi ketika para ulama menjamaknya, menggabungkannya, maka tidak lagi ini terpandang sesuatu yang bertentangan, tapi dia akan membaur. Kembali kita kepada contoh yang dikatakan tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang minum sambil berdiri. Hadis sahih. Dengan hadis riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah minum berdiri. Sebagaimana pernah saya sampaikan, saya pernah mengumpulkan hampir 15 pendapat uraian para ulama di dalam menjamak dua hadis ini. Sekali lagi, para ulama menjamak, menggabungkannya, sehingga hadis itu menjadi berbaur, bukan bertentangan. Dalam riwayat ini, saya pernah mengumpulkan
kalau saya tidak salah 13, hampir 15 uraian dan pendapat para ulama dalam menjamak hadis ini. Karena kedua riwayat ini sahih, tidak ada riwayat itu yang bisa kita buang. Sehingga sebagian para ulama menjamaknya dengan seperti ini. Nabi SAW melarang minum berdiri, ya. Tetapi itu menjadi boleh ketika yang diminum itu adalah Zam-Zam, sehingga tidak bertentangan jadinya. Ada lagi pendapat para ulama yang mengatakan larangannya Nabi SAW melarang minum berdiri. Tapi kenapa kemudian Nabi minum berdiri? Karena kondisinya Nabi sedang berdesakan di Safa dan Marwah, sedang sa'i, sehingga sulit bagi beliau untuk mengambil posisi duduk, maka Nabi SAW minum sambil berdiri. Belasan dari uraian para ulama, sehingga tergabungnya hadis ini dan tidak dipandang sebagai poin yang bertentangan. Dan pendapat yang paling kuat dalam menjamak dan menggabungkan dua riwayat yang seolah-olah terlihat bertentangan ini adalah turunnya larangan ketika Nabi SAW mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, di mana dalam kaidah usulnya al-aslu fin nahyi lit-tahrim, hukum asal dari larangan itu hukumnya adalah haram. Ketika dilarang maka hukumnya haram. Dan dia akan turun dari haram, tidak sampai kepada level haram, apabila ada dalil yang menunjukkannya, sehingga dia beralih yang tadinya datang dalam bentuk larangan. Hukum asalnya hukumnya adalah haram, tapi karena ada dalil yang menyanggahnya dari hadis yang sahih, maka turunlah dia dari haram ke makruh. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, larangan minum berdiri itu tidak sampai kepada hukum haram, tapi hanya larangan itu sebagai hukum karahiyah, yaitu hukum makruh, sehingga dia dilarang memang, ya. Maka ungkapan yang tepat ikhwatal iman berdasarkan dari uraian para ulama di dalam menjamak hadis terkait dengan hal ini, maka pendapat yang paling kuat, yang paling rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sebaiknya minum duduk, sebaiknya. Tapi kalaupun seseorang minum sambil berdiri, itu dilarang tapi tidak haram, hanya hukumnya makruh. Ini sudah kita contohkan, dan itulah yang terjadi di dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas dengan riwayat sebelumnya yang dinukilkan oleh penulis di dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ikhwatal iman, melangkah kita kepada riwayat berikutnya. Wali ashabis sunan, berdasarkan riwayat dari ashabis sunan. Ashabis sunan yaitu pengarang kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Ini yang disebut dengan ashab as-sunan. Wali ashabis sunan, terdapat di dalam kitab-kitab sunan, ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu. Disebutkan di dalam riwayat ashabus sunan, di mana sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mandi fi jafnah, yaitu di satu tempat yang memang mereka sediakan itu untuk
mandi. Faja'a liyaghtasila minha. Setelah sebagian istri-istri Nabi tadi mandi, lalu tiba-tiba Nabi datang. Nabi ingin mengambil air sisa di mana mereka mandi tersebut. Faqalat lahu, maka salah seorang istri Nabi SAW itu berkata, inni kuntu junuban. Ini menambah lagi pemahaman kita tentang apa yang dikatakan sebelumnya. Tadi tidak disebutkan larangan yang dikatakan di dalam hadis tentang seorang laki-laki dilarang untuk mandi dari sisa bekas mandinya seorang wanita, atau sebaliknya tidak disebutkan apakah itu mandi junub atau tidak. Ya, makanya tadi kita katakan kita tidak menyinggung itu terkait dengan mandi junub atau tidak. Tapi itu umum di mana Nabi SAW melarangnya. Dan ternyata dari hadis berikutnya, dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana larangan itu tidak sampai jatuh kepada hukum haram, tapi sebagaimana dikatakan dan diuraikan oleh sebagian para ulama, larangan ini hanya sebatas makruh. Nah, terbukti datang riwayat dari ashabus sunan ketika sebagian istri Nabi SAW mandi. Lalu setelah mereka mandi, tiba-tiba datang Nabi SAW untuk mandi, mengambil air bekas istrinya tadi mandi. Faqalat lahu, maka istri Nabi itu mengatakan, inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, tadi itu aku mandi junub. Faqala, lalu apa kata Nabi SAW? Innal ma'a la yujnib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya air itu tidak terpengaruh atau tidak rusak gara-gara dia tadi dipakai untuk mandi junub. Artinya tidak membuat air itu tidak boleh dipakai. Nah, ikhwatal iman, ini kembali menegaskan ya bahwasanya larangan itu bukanlah sesuatu yang haram, ya, tapi adalah sesuatu yang hanya sebatas karahiyah, yang hukumnya makruh. Ya, karena sesungguhnya hal itu bukanlah sesuatu yang dilarang yang membuat apabila dilanggar oleh seseorang, artinya seorang laki-laki mandi dari bekas seorang wanita sehingga mandinya itu tidak sah karena air yang bekas itu menjadi najis, tidak. Ini terjawab dari riwayat ini di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak kotor atau tidak terlarang untuk digunakan mandi. Hadis ini ikhwatal iman disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian beralih kita kepada riwayat berikutnya. Ya, sampai di titik ini selesai riwayat yang berkaitan dengan hadis terkait dengan air yang digunakan untuk mandi. Melangkah kita kepada riwayat berikutnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, bejana yang dijilat oleh anjing, bejana kita yang dijilat oleh anjing itu baru akan bersih, baru dia akan suci bila mana dicuci sebanyak 7 kali. Tidak cukup hanya sekali, tapi dia baru akan suci apabila dicuci sebanyak 7 kali. Aulahun nabit turab. Dari 7 kali mencuci tadi, salah satunya
mesti menggunakan tanah atau pasir. Salah satunya mesti menggunakan tanah atau pasir. Jadi ikhwatal iman, ketika sebuah bejana dijilat oleh anjing, dan di dalam hadis Nabi SAW selalu disebutkan bejana. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain? Idza walagal kalb fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing yang menjilat bejana salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW. Hadis-hadis terkait tentang jilatan anjing ini selalu disebutkan di dalam hadis dan riwayat itu terkait dengan bejana. Namun dia, ikhwatal iman, tidak hanya khusus untuk bejana saja. Apapun benda, termasuk tangan kita, termasuk kaki kita, termasuk baju kita, pakaian kita. Walaupun di dalam hadis hanya disebut bejana. Tidak ada hadis Nabi SAW mengatakan apabila tanganmu dijilat anjing, tidak ada. Selalu saja hadis-hadis tentang ini seperti hadis depan kita dan di riwayat yang lain yang saya bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing yang menjilat bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Itu dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat ini apa kata Nabi SAW? Tuhuru ina'i ahadikum, bersihnya bejana kalian setelah dijilat oleh anjing, artinya harus dicuci 7 kali. Kalau kurang 7 kali dia belum bersih. Nah, yang ingin kita garis bawahi tadi ikhwatal iman, hal itu bukan terkait khusus untuk bejana saja, tapi apapun yang dijilat oleh anjing. Makanya para ulama mengategorikan jilatan anjing tersebut, air liur anjing itu, ini termasuk dari kategori najis berat, sebagaimana yang kita kupas di awal pembahasan kita, di mana najis dibagi oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih kepada 3 bagian. Apa yang membedakan tingkatan daripada najis itu? Yaitu dibedakan dengan cara membersihkannya. Yang pertama najis berat, di mana cara membersihkannya yaitu mencucinya sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah atau pasir. Nah, karena cara membersihkannya seperti ini, maka dikategorikan penyebab satu benda yang kemudian harus dibersihkan dan harus dicuci sebanyak 7 kali ini, yaitu jilatan anjing, air liur anjing, maka itu dikategorikan sebagai najis berat. Nah, ini terkait ikhwatal iman, sekali lagi bukan hanya sebatas bejana, tapi semuanya, termasuk tangan yang dijilat, ya, apapun, pakaian kita, sepatu kita, karena itu adalah najis berat yang bisa saja ketika kita mengenakannya itu akan mengenai kulit kita, ya, dan itu akan berpindah najisnya, maka harus dibersihkan. Dan cara membersihkannya sebagaimana dikatakan, karena ini najis berat, dicuci sebanyak 7 kali. Ulahun nabi turab, salah satunya dengan tanah. Baik, ikhwatal iman, dalam poin ini kita ingin memperjelas mencuci 7 kali. Kita ingin memperjelas, mempraktekkan mencuci 7 kali. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hampir sama dengan ini, kita kesampingkan ini.
sama dengan ketika kita berwudu. Di mana di dalam agama kita diajarkan dalam tata cara wudu, nanti kita akan sampai pada babnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membasuh muka itu 3 kali. Nah, ikhwatal iman, bagaimana pemahaman dan prakteknya membasuh muka 3 kali itu? Yang harus kita fahami ikhwatal iman, ya, kita kesampingkan dulu jilatan anjing tadi. Dalam membasuh muka 3 kali, bagaimana prakteknya yang kita lakukan? Kalau seandainya kita membasuhnya ikhwatal iman yang biasa, seperti kita berwudu pakai keran, kita tampung, lalu kita basuh muka kita, ya, kita ambil air, kita basuh muka kita. Kalau seandainya kita membasuh muka kita tersebut belum mencakup semuanya dari batasan muka yang ada di dalam penjelasan para ulama, di mana batas muka yang disuruh untuk dibasuh dalam wudu itu yaitu min manabitis sya'ri ila tahti dhaqni, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Wa min katidil udhuni ila katidil udhuni, dari tepi telinga kanan ke tepi telinga kiri. Maka ini semuanya dalam lingkaran ini, itu yang disebut dan dinamakan dengan wajah. Nah, apabila kita membasuhnya tetapi kita tidak belum sempurna, masih ada tertinggal misalnya di sini sedikit, lalu kita ambil air lagi kita basuh, itu baru terhitung berapa kali? Sekali. Karena hitungan sekali itu membasuh sempurna. Kecuali kalau kita mengambil air lalu kita basuh sempurna seluruhnya, ya, atau lebih tepatnya untuk membasuh tangan ketika wudhu sampai siku, ya, sering kita membasuhnya ya, sekali di bawah keran, begitu kita sering praktek dalam wudhu, lalu kemudian kita basuhkan ini lagi, ya, itu berapa kali kita basuh ininya kan belum pasti kena, kita basuh sini mungkin ini, lalu untuk meyakinkan kita taruh di bawah keran, kita basuh ini, itu berapa kali? Sekali. Hitungan sekali itu membasuh sempurna. Nah, ini di dalam praktek wudu. Hal itu juga yang harusnya kita aplikasikan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam membersihkan bekas jilatan anjing ini. Apa kata Nabi SAW? Falyaghsilhu sab'an, cuci 7 kali. Hitungan kalinya itu dengan cuci sempurna. Artinya mana bagian yang dijilat oleh anjing tadi, cuci semuanya, bersih, itu baru sekali. Cuci lagi, itu baru 2 kali, ya. Bukan misalnya ini bejana lalu kita cuci, ini di bawah itu sekali, 2 kali, itu baru sekali. Tapi mesti mencucinya itu mencuci dengan sempurna, seperti analoginya di dalam kali ketika kita membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki ketika kita berwudu. Makanya ikhwatal iman, alhamdulillah, ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah yang Maha mengetahui kealpaan dan kelemahan kita sebagai manusia. Makanya membasuh muka di dalam wudu, membasuh tangan di dalam wudu, membasuh kaki di dalam wudu sebanyak 3 kali itu tidak wajib. Itu sunnah. Saya tidak mengatakan ketika kita basuh tadi, basuh yang bagian sini, lalu kemudian basuh sini,
ya. Saya tidak mengatakan itu tidak sah, sah. Tapi seringnya kita menganggap sebagian kita menghitungnya sudah 3 kali, sementara dia sesungguhnya baru 1 kali. Ini yang ingin kita perbaiki. Kita tidak mengatakan itu tidak sah, sah. Ya, basuh muka sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, sehingga terbasuh semuanya sah. Kenapa? Karena sudah mencakup semua batasan yang disuruh untuk membasuh. Tapi jangan kita kan saya udah 3 kali, sementara itu baru hitungannya 1 kali. Nah, ikhwatal iman, inilah yang ingin kita aplikasikan. Kembali kita kepada pembahasan membersihkan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi SAW. Falyaghsilhu sab'an. Jadi masing-masing kali itu cuci dengan sempurna. Cuci seluruhnya bagian yang terkena jilatan tadi. Ya, kita tidak tahu. Ada piring atau baskom terletak di luar, lalu tiba-tiba datang anjing, dia jilat. Kita tidak tahu bagian yang mana. Maka seyogianya ketika kita mengamalkan cara membersihkan itu, kita tahu baskom ini sudah dijilat oleh anjing, maka cuci dulu semuanya. Ini sekali. Jangan cuci gini, oh, udah 7 kali. Tidak begitu. Hitungan kali itu mencuci sempurna. Kita cuci bolak-balik, udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, begitu. Ulahunna biturab. Dan ingat, salah satunya harus dengan menggunakan tanah. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat ini, di mana membersihkan jilatan anjing itu mesti dengan tanah. Secanggih dan semahal apapun jenis sabun itu tidak bisa mewakili. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ulahunna biturab. Masuk waktu? Ya, kita dengarkan kumandang suara azan. Ikhwatal iman, itulah hadis dari Nabi SAW tentang cara membersihkan jilatan anjing. Dan kembali kita tegaskan, kendati pun hadis-hadis terkait hal ini secara lafaznya disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan bejana, tapi itu berlaku pada hal-hal yang lain juga. Apakah itu pakaian, tangan, dan yang lainnya. Ingat, falyaghsilhu sab'an, dicuci dengan 7 kali, ulahunna biturab. Melangkah kita kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda terkait al-hirrah. Al-hirrah itu artinya adalah kucing. Ya, hirrah itu artinya kucing. Bagaimana dengan kucing? Bisa jadi kucing itu entah makan bangkai, entah makan kotoran. Ya. Bagaimana dengan jilatan kucing? Jika seandainya ada air, lalu kemudian dijilat oleh kucing, sementara kita tidak tahu, bisa jadi kucing itu habis menjilat kotoran, entah kotoran manusia dan yang lainnya, atau dia habis memakan bangkai. Apa kata Nabi SAW terkait kucing ini? Innaha laysat binajis. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Tegas, jelas Nabi SAW mengatakan. Memang ikhwatal iman, sekali lagi, urutan daripada riwayat ini, ketika sebelumnya berkaitan dengan jilatan anjing, berkaitan dengan jilatan
anjing. Artinya ketika datang riwayat berikutnya terkait kucing, pemahaman kita sudah digiring bahwasanya itu hanya sebatas terkait jilatan. Makanya ketika kita membaca hadis terkait jilatan, terkait kucing ini, kita mengumpamakan apa? Contoh air yang ada di dalam ember. Lalu tiba-tiba datang kucing yang kita tidak tahu sebelumnya dia menjilat kotoran manusia atau bangkai dan yang lainnya, lalu dia jilat itu air. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada umumnya para ustadz menjelaskan hanya terkait dengan jilatan itu. Kenapa? Karena pemahaman kita, alur pemikiran kita sudah terbentuk sebelumnya terkait dengan bejana yang dijilat oleh anjing. Padahal ikhwatal iman, hadis inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama, di mana pada kucing itu, kendati pun dia adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya, tetapi ikhwatal iman, bagian daripada kucing itu tidak najis. Hanya saja karena susunannya tadi terkait jilatan, banyak kita hanya terfokus kepada terkait liur kucing. Sementara ikhwatal iman, inilah yang dijelaskan oleh sebagian ustadz-ustadz kita yang pernah viral dibantah oleh orang-orang yang tidak setuju. Ketika dia mengatakan bahwasanya termasuk kencingnya kucing, kotoran kucing, di mana itu bukan najis. Kenapa? Karena banyak orang-orang tergiring hanya membatasi pemahaman hadis ini cuman terkait apa? Jilatan. Kenapa? Kita tidak sadar. Karena hadis ini diletakkan di dalam kitab Bulughul Maram yang menjadi rujukan kitab-kitab para santri, orang-orang yang belajar. Ini berkaitan sebelumnya dengan anjing. Anjing najis, jilatan kucing tidak. Hanya sebatas itu. Sempit kita memahaminya. Kenapa? Karena pikiran kita sudah digiring hanya sebatas jilatan. Tidak. Lihat hadisnya, Nabi SAW mengatakan, dan inilah dasar yang dikatakan dan dijelaskan, yang kemudian dihina, diejek oleh orang-orang. Masa tai kucing dibilang tidak najis? Emang mana dalil yang menunjukkan tai kucing najis? Ikhwatal iman, satu poin yang menunjukkan kebenaran dan kesempurnaan agama kita. Agama kita ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang Allah tahu, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah maha mengetahui sejauh mana batas kemampuan kita, sejauh mana batas kemampuan kita. Ya, tak mungkin ikhwatal iman, kalau seandainya seseorang memelihara kucing, kalau seandainya kencing kucing itu adalah najis, ya, kalau kita punya anak, kita masih bisa pantau kemana dia pergi, kemana dia lari, kemana dia serondok di rumah itu, di mana dia pipis. Kita bisa tahu. Tapi kucing tidak akan terpantau oleh kita. Hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui keterbatasan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaha laysat binajis. Sesungguhnya kucing itu, kata Nabi, laisat binajis,
Tapi orang-orang yang terlanjur tergiring tadi, dia hanya memahaminya bahwasanya yang dikatakan tidak najis oleh Nabi itu hanya jilatan, karena dia sudah tergiring dengan susunan hadis sebelumnya. Nah, ikhwatal iman, di sini padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah tahu batas kemampuan kita. Kita kesampingkan sedikit. Saya berikan contoh yang lain. Ikhwatal iman, sempat heboh terkait dengan kiblat. Terkait masalah kiblat. Kita tidak mengingkari bahwasanya menghadap kiblat. Antum lihat di pembahasan sholat, kitab-kitab fikih, menghadap kiblat itu termasuk apa di dalam sholat? Rukun sholatkah, syarat sah sholatkah, atau apa? Syarat sah sholat. Kalau kita menghadap ke sana lalu kita sholat, kita tahu kiblat ke sana tapi kita menghadap, tidak sah sholat kita. Ya. Awal-awal 2000, awal 2000-an, ya, itu sempat heboh. Sudah mulai diangkat tentang masalah kiblat ini. Masjid yang dibangun dengan biaya besar, yang seyogianya dirancang dengan lurus safnya begini, akhirnya dimiringkan sehingga mentoklah kepala imam ke situ. Ini banyak kaum muslimin ini dimulakan oleh Allah. Apa alasannya? Ini salah kiblatnya. Karena kalau kita menghadap diikuti ini, itu ditarik lurus, itu tidak ke Ka'bah jatuhnya, itu jatuhnya ke Syria, ada yang ke Somalia, macam-macam Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya masih ingat ketika saya masih berdomisili di Padang dulu, ini mulai populer, banyak masjid-masjid yang dialihkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana dalil Allah memerintahkan bahwasanya ketika kita sholat itu mesti hidung kita ini ditarik lurus sampainya ke Ka'bah? Di mana Allah perintahkan? Karena kalau mesti harus lurus, kemana kita menghadap, hidung kita ini ditarik apa? Betulkah lurus ini ke Ka'bah? Kalau mencong sedikit sekian derajat saja, ini sudah jauh serongnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya, manusia ini, di luar batas kemampuannya. Tidak akan mungkin seseorang mampu untuk memastikan di setiap sholatnya untuk lurus hidungnya begini sampai ke titik Ka'bah. Baca uraian para ulama terkait tentang kiblat. Dan apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, maka hadapkan wajahmu ke arah. Hadapkan wajahmu syatrah. Syatrah itu artinya arah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sekarang misalnya kita tanya, ya, arah kota Padang mana? Pasti kita menunjuk ke barat. Tapi ketika kita tunjuk arah, nih ke arah sini Padang, kalau ditarik benang lurus mah, oh ini Batu Sangkar nih, tidak Padang nih.
ditanya itu arah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah menciptakan alam semesta. Allah mengetahui batas kemampuan kita. Makanya ikhwatal iman, saya sarankan silahkan dalami lagi uraian Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat tentang kiblat ini. Bahkan ada hadis, ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada di Madinah? Nabi berada di Madinah, ya, dan arah kota Mekah dari kota Madinah itu arah utara. Utara apa selatan? Hah? Selatan. Selatan mana nih Pak? Sini apa sini? Sini, ya, oke. Ketika di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke Mekah, yang posisi Mekah ada di selatannya Madinah. Apa kata Nabi? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Saya ulangi, posisi Nabi di Madinah, Mekah ada di selatan. Berarti kalau Nabi menghadap ke selatan, di belakang Nabi utara, di kiri Nabi timur, di kanan Nabi barat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Apa kata Nabi? Antara timur dan barat ini kiblat. Karena kita disuruh tidak ke titiknya, tapi kita disuruh menghadap kemana? Arah. Jadi kalau seandainya kecuali masjid kita itu serongnya itu sampai ke 90 derajat, ya, berapa itu? Ya 90 derajat lebih, 92 derajat itu baru salah. Tapi kalau serong-serongnya apa? Hanya 5 derajat, 3 derajat, ya. Apakah ini menyalahi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak seperti itu. Lihat, inilah hikmahnya ikhwatal iman. Inilah hal yang membuktikan bahwasanya agama kita ini adalah agama yang benar diturunkan oleh yang telah menciptakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini, Allah tersebut Maha mengetahui sejauh mana batas kemampuan kita. Allah tahu kita tidak akan mampu untuk menarik lurus, untuk memastikan hadap sholat kita itu mesti ke titik Ka'bah atau mesti ke titik kota Mekah. Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan itu. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Syatrah, menghadap ke arah. Nah, inilah ikhwatul iman. Lihat bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tahu batas kemampuan kita. Ya, lihat bagaimana orang-orang yang memelihara kucing, ikhwatul iman. Lihat bagaimana orang-orang yang memelihara kucing. Kalau seandainya pada kucing itu juga adalah najis, jangankan najis berat, kalau kotorannya itu najis ringan, kita mau sholat saja Pak. Saya punya kucing, ya, keluar sholat subuh itu diikuti Pak, gini-gini kakinya, ke apa badannya ke kaki sampai ke musola. Entah dia tadinya kita tidak tahu bekas dia, lihat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hal itu dikatakan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan seorang sahabat saking sayangnya dia sama kucingnya, sahabat itu diberi gelar Abu Hurairah, sampai dia disebut dinamakan dengan bapak kucing. Hirrah itu kucing, Hurairah artinya kucing kecil, kitten. Saking sayangnya dia, bahkan dikatakan kemana-mana itu ditaruh di sini. Makanya dia dimakan. Nah, kucing yang ditaruh oleh Abu Hurairah di sini,
Tidakkah melengket bekas-bekas buang airnya, kotorannya? Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatal iman, apa yang dihina, dicerca oleh sebagian ustadz-ustadz ya, terhadap statement yang disampaikan oleh, saya pernah dengar Ustadz Abu Yahya kalau tidak salah, Ustadz Badrus Salam pernah menjelaskan itu, oh dihina, ya bodohnya salafi, bodohnya gitu. Terus bagaimana? Itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Hanya saja orang banyak tergiring karena hadis ini terletak setelah hadis tentang jilatan anjing, ya, di benaknya itu hanya terlihat apa? Hanya sebatas jilatan. Makanya mereka juga membaca hadis ini mengatakan, oh itu maksudnya jilatan. Apabila kucing yang kita tidak tahu, mungkin dia menjilat kotoran atau menjilat bangkai, habis makan bangkai lalu dijilat air, ya sudah, gunakan ini untuk wudhu, untuk bersuci, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak najis. Ini kita tergiring, orang sudah bergeser ke hadis lain, tapi maksud kita masih ke situ saja, fokusnya masih ke situ saja. Padahal ini lebih luas ditunjukkan oleh Nabi SAW. Makanya sengaja ikhwatal iman kita lihat dengan poin yang menunjukkan kebenaran dan kesempurnaan agama yang diturunkan oleh Allah yang telah menciptakan kita. Allah Maha mengetahui sejauh mana batas kemampuan kita. Bayangkan ikhwatal iman, ya, ketika kucing itu mungkin masih melekat, itu kita semua tahu bagaimana habis kucing buang air, apalagi ketika kotorannya itu agak encer, itu melekat biasanya. Bahkan kadang-kadang dia kering. Begitu kita duduk, dia duduk di sini. Apa kata Nabi SAW? Innaha laysat binajis. Itu tidak najis. Belum lagi kita pun mengetahui, yang penyayang kucing, yang memelihara kucing itu sangat mengetahui bagaimana dia kadang-kadang kencing kemana-mana. Yang ada kita hanya baunya. Kita tidak tahu mana posisinya. Mampukah kita membersihkan kalau itu diletakkan oleh Allah di dalam agamanya sebagai najis? Allah Maha mengetahui. Makanya lihat hikmah dalam agama kita, dikatakan oleh Nabi SAW, innaha laysat binajis. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Memang dia tidak termasuk hewan yang boleh dimakan, ya, tapi kotorannya, liurnya itu tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran dan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.